Pernahkah Anda mendengar kutipan dari Marcus Aurelius ini? Ketika Anda bangun di pagi hari, pikirkanlah betapa berharga hak istimewa untuk hidup, untuk bernapas, berpikir, menikmati, dan mencintai. Ini menyoroti betapa berharganya kehidupan sehari-hari dan mendorong kita untuk menghargai bahkan pengalaman dan emosi kecil yang bermakna. Dengan perspektif yang penuh wawasan ini, bagaimana kita bisa menyusun pagi kita untuk mencerminkan perayaan stoik akan kehidupan? Hari ini, kami memperkenalkan rutinitas pagi yang diresapi dengan kebijaksanaan stoik, dirancang untuk meletakkan dasar bagi hari yang ditandai dengan ketenangan dan tujuan. Masing-masing dari 7 langkah ini adalah kunci untuk membuka pagi yang lebih stoik dan penuh tujuan. Sebelum masuk ke detail, saya akan sangat berterima kasih atas dukungan Anda dengan memberikan video ini jempol untuk membantu penyebaran filosofi stoik yang berkelanjutan. Tekan tombol subscribe, bergabunglah dengan komunitas kami, dan selami kekayaan filosofi stoik. Setiap detik dari video ini memegang butir kebijaksanaan, dan kami meminta Anda untuk tidak melewatkan satu momen pun. Mari kita mulai. Nomor 1, meditasi pada sifat sementara dari kehidupan. Di inti filosofi stoik, terdapat konsep fundamental, segala sesuatu bersifat sementara. Setiap hari, sebelum dunia menjadi bising, temukan tempat yang tenang untuk duduk. Pastikan Anda duduk dengan nyaman, dengan postur yang mencerminkan keseimbangan antara ketenangan dan kewaspadaan. Tutup mata Anda dan bayangkan luasnya alam semesta. Renungkan kelahiran dan kematian bintang-bintang, galaksi yang berputar dalam balet kosmik waktu. Sekarang visualisasikan bumi sebagai titik kecil. Di dalam titik kecil ini, renungkan naik turunnya peradaban, gunung-gunung yang megah, dan sungai-sungai yang berkelok-kelok membentuk alur mereka. Spektakel kosmik ini menyoroti daya tarik yang ditemukan dalam sifat sementara. Kemudian, luangkan waktu untuk fokus pada hidup Anda sendiri. Pikirkan hidup Anda sebagai titik kecil dalam kanvas luas keberadaan. Jangan khawatir, ini bukan tentang membuat hidup kita tampak tidak signifikan. Sebaliknya, ini adalah cara untuk menghargai betapa istimewa dan singkatnya waktu kita di sini. Memahami bahwa hidup itu singkat berfungsi sebagai pengingat yang kuat. Ini membuat kita menyadari nilai sejati setiap hari. Ketika kita memahami betapa cepatnya waktu berlalu, kita mulai menghargai apa yang benar-benar penting. Tiba-tiba, gangguan dan konflik kecil menjadi tidak penting, dan kita tertarik pada apa yang benar-benar berarti dalam skema besar kehidupan. Jadi, bayangkan hidup sebagai perjalanan singkat yang menakjubkan, dan dengan perspektif ini, buat setiap hari berarti. Hargai momen-momen yang bermakna dan lepaskan hal-hal yang tidak akan penting dalam jangka panjang. Ini bukan tentang mengurangi pentingnya kita, ini tentang merangkul keindahan dan singkatnya keberadaan kita. Memulai hari Anda dengan pola pikir ini seperti mempersiapkan diri untuk hari yang penuh dengan rasa tujuan yang jelas. Ini bukan tentang menghadapi gagasan bahwa waktu kita terbatas dengan ketakutan. Sebaliknya, ini tentang merangkul momen saat ini dengan cinta, hormat, dan komitmen untuk melakukan sesuatu tentang hal itu. Ingat apa yang dikatakan Seneca dengan bijak, hidup itu panjang jika Anda tahu cara menggunakannya. Dengan memasukkan pendekatan ini ke dalam rutinitas pagi kita memperkuat gagasan untuk menjalani setiap hari dengan sepenuhnya. Ini semua tentang menambahkan makna pada hari-hari kita dan bergerak melalui kehidupan dengan sentuhan keanggunan, membuat setiap momen berarti. Jadi, praktik ini menjadi pengingat harian untuk hidup sepenuhnya, merangkul kekayaan setiap hari dengan tujuan dan sedikit keanggunan. Nomor 2, tulis pikiran Anda. Menulis jurnal bukan hanya tentang menulis apa yang terjadi, ini seperti memiliki percakapan pribadi dengan diri sendiri. Ini membantu Anda merenung, tetap berpijak, dan kadang-kadang melepaskan perasaan Anda. Sederhana saja, mengungkapkan pikiran Anda dalam kata-kata dapat membuat perbedaan besar saat Anda memulai hari. Tulis hal pertama yang muncul di kepala Anda. Ini bisa berupa potongan mimpi, perasaan yang tersisa dari kemarin, atau apa yang Anda nantikan hari ini. Bayangkan ini sebagai penyegaran pagi untuk pikiran Anda,
mirip dengan membuka jendela untuk membiarkan udara segar masuk setelah istirahat malam. Setelah itu, alihkan fokus Anda pada rasa syukur. Dalam jalinan kehidupan yang rumit, mudah terjebak dalam apa yang kita kurang atau inginkan. Namun, mengadopsi pola pikir stoik mengingatkan kita akan pentingnya menghargai momen saat ini. Luangkan waktu untuk mencatat 3 hal yang benar-benar Anda hargai. Bisa sesederhana kelembutan bulu hewan peliharaan Anda, rasa sarapan favorit Anda, atau suara burung di luar jendela Anda. Setelah Anda memikirkan apa yang Anda syukuri, luangkan waktu untuk merenung tentang diri Anda. Pertimbangkan ide stoik atau tantangan pribadi yang Anda hadapi. Tanyakan pada diri sendiri hal-hal seperti, apakah saya hidup dengan cara yang saya yakini benar? Apakah saya bertindak tanpa berpikir kemarin? Bagaimana saya bisa lebih baik hari ini? Ini bukan tentang bersikap keras pada diri sendiri, ini tentang menjadi sadar dan tumbuh. Sekarang, dalam jurnal Anda, tentukan sesuatu yang ingin Anda fokuskan untuk hari ini. Tulis janji atau pernyataan sederhana berdasarkan nilai-nilai stoik seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Ini menjadi panduan Anda untuk membuat pilihan yang baik sepanjang hari. Anggaplah jurnal Anda sebagai cermin yang menunjukkan apa yang ada di dalam diri Anda. Ini bukan hanya alat, ini seperti teman yang membantu Anda. Marcus Aurelius, yang menulis Meditations, sebuah buku stoik besar, memulai dengan jurnal pribadi. Itu adalah caranya mengingatkan dirinya sendiri tentang ide-ide stoik, memahami apa yang dia lakukan, dan menangani tantangan yang dihadapi. Pada dasarnya, jurnal Anda adalah tempat perlindungan pribadi yang memungkinkan Anda mengekspresikan diri secara autentik. Ini bukan hanya pencatat, ini adalah teman dalam perjalanan penemuan diri Anda. Jadi, ketika Anda mulai menulis pikiran Anda, ingatlah bahwa Anda sedang melakukan praktik yang kuat yang melampaui sekadar dokumentasi. Ini adalah cara yang bermakna untuk terhubung dengan diri batin Anda, mendorong pertumbuhan pribadi dan pemahaman. Nomor 3, fokus pada niat harian, bukan tujuan yang ketat. Pikirkan tujuan dan niat seperti peta jalan untuk hidup Anda, tetapi dengan nuansa yang berbeda. Tujuan adalah seperti koordinat GPS, membimbing Anda menuju pencapaian dan hasil masa depan, memberikan Anda titik akhir yang jelas. Niat, di sisi lain, adalah seperti pemandangan sepanjang jalan. Mereka membuat Anda tetap berpijak pada saat ini, terhubung dengan nilai-nilai Anda dan orang yang ingin Anda menjadi. Alih-alih hanya berlomba menuju garis akhir, niat mendorong Anda untuk menikmati perjalanan itu sendiri setiap hari. Stoikisme adalah seperti memiliki panduan hidup yang memberitahu kita apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang di luar kendali kita. Ketika kita menetapkan tujuan, mereka seringkali bergantung pada hal-hal yang tidak benar-benar bisa kita kelola, dan bahkan jika kita bekerja sangat keras, masalah tak terduga bisa muncul. Namun, ada bagian keren dari niat. Niat adalah seperti pengingat harian kecil tentang apa yang kita pedulikan dan bagaimana kita ingin menjalani hidup kita. Mereka adalah cara untuk mengatakan, ini adalah cara saya akan menangani hal-hal terlepas dari tantangan apapun yang datang. Ini semua tentang meraih apa yang bisa kita kendalikan. Saat Anda memulai hari, setelah menuliskan pikiran Anda di jurnal, luangkan waktu untuk memikirkan jenis hari yang Anda inginkan. Alih-alih hanya memikirkan apa yang perlu Anda lakukan, tanyakan pada diri sendiri, orang seperti apa yang ingin saya jadi hari ini? Apakah Anda ingin menjadi sabar, mengambil waktu dengan setiap momen? Atau mungkin penuh kasih, menunjukkan pemahaman kepada diri sendiri dan orang lain, mengetahui bahwa setiap orang memiliki tantangannya sendiri. Mungkin Anda ingin menjadi berani, siap menghadapi tantangan dan keluar dari zona nyaman Anda. Ini semua tentang memutuskan jenis orang yang ingin Anda jadi dan membawa suasana itu ke dalam hari Anda. Tuliskan pikiran-pikiran ini di atas kertas. Mereka mungkin berbunyi seperti ini, hari ini, saya ingin menjadi pendengar yang lebih baik daripada pembicara. Saya akan mendekati konflik dengan empati, dan saya akan mencari momen ketenangan di tengah kekacauan. Ini bukan hanya kotak centang pada daftar tugas,
mereka berfungsi sebagai dorongan untuk jenis orang yang ingin Anda menjadi. Seperti yang dikatakan Seneca, bukan tentang apa yang Anda tanggung, tetapi bagaimana Anda menanggungnya. Niat-niat ini bertindak sebagai panduan harian kita. Mereka membentuk cara kita bereaksi, membuat keputusan, dan berperilaku, berubah dari sekadar ide menjadi pilihan yang membuat hari kita lebih baik. Dengan menetapkan niat harian ini, Anda tidak berjanji pada hasil tertentu, tetapi berkomitmen untuk menjadi orang yang lebih baik. Kesuksesan bukan hanya tentang apa yang Anda capai tetapi bagaimana Anda bertindak, merespons, dan ada di dunia. Ini adalah perubahan keren dalam cara Anda melihat sesuatu, sejalan dengan ide-ide lama yang cerdas, memastikan bahwa tidak peduli bagaimana hari berjalan, Anda memiliki gambaran yang jelas tentang perjalanan Anda sendiri. Jadi, dengan niat, kita tidak hanya berpegang pada nilai-nilai kita tetapi juga memulai perjalanan untuk menemukan siapa yang ingin kita menjadi. Nomor 4, terimalah ketidaknyamanan. Di zaman modern, kita sering melihat kenyamanan sebagai tanda kesuksesan dan kemajuan. Namun, para Stoik kuno, yang dikenal dengan wawasan mendalam mereka, memahami bahwa terus-menerus mencari kenyamanan bisa menghalangi perkembangan pribadi. Mereka menganjurkan untuk secara sengaja menghadapi tantangan kecil guna memperkuat diri kita, membangun ketahanan, dan mempersiapkan diri untuk tantangan hidup yang tak terelakkan. Filosof Stoik Seneca pernah berbagi nasihat ini, sisihkan sejumlah hari di mana Anda akan merasa puas dengan makanan paling sedikit dan termurah, dengan pakaian kasar dan kasar, sambil mengatakan kepada diri sendiri, apakah ini kondisi yang saya takuti? Gagasan utama dari nasihat Seneca bukan tentang mempromosikan penderitaan yang tidak perlu. Sebaliknya, ini tentang membebaskan diri kita dari terlalu bergantung pada kenyamanan eksternal. Seneca mendorong kita untuk menjalani beberapa hari kesederhanaan, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai tindakan sengaja untuk mengingatkan diri kita akan kekuatan dan ketahanan yang kita miliki. Ini adalah latihan yang kuat untuk mengatasi godaan kenyamanan material dan menemukan kembali kekuatan yang kita miliki di dalam. Saat Anda memulai hari, jelajahi cara-cara sederhana untuk menerima ketidaknyamanan secara sengaja. Cobalah rutinitas peregangan pagi yang melampaui sekadar membangunkan tubuh Anda. Peregangan membantu melepaskan ketegangan, mempromosikan perasaan segar, dan melambangkan awal baru hari Anda. Praktik ini tidak hanya meningkatkan fleksibilitas fisik tetapi juga mewakili pembaruan, menghilangkan kekakuan dan mengingatkan Anda akan kemampuan Anda untuk beradaptasi dan berkembang. Pilihan lain, alih-alih mengandalkan playlist biasa selama perjalanan pagi Anda, pertimbangkan ketenangan pikiran Anda atau suara alam yang menenangkan. Perubahan ini berfungsi sebagai pengingat bahwa fokus dan motivasi internal Anda berasal dari dalam, terlepas dari gangguan eksternal. Merangkul keheningan memungkinkan Anda untuk mengakses cadangan batin Anda dan mengatur nada untuk hari yang digerakkan oleh kekuatan internal daripada pengaruh eksternal. Anda juga bisa mempertimbangkan untuk memasukkan praktik rasa syukur harian dalam hidup Anda. Luangkan beberapa menit setiap pagi untuk merenungkan 3 hal yang Anda syukuri. Bisa sesederhana menghargai hari yang cerah, dukungan seorang teman, atau momen pencapaian pribadi. Membudayakan kebiasaan bersyukur dapat mengalihkan fokus Anda pada aspek positif dalam hidup, memupuk rasa puas dan kesejahteraan. Seiring waktu, praktik ini dapat berkontribusi pada pandangan hidup yang lebih positif dan ketahanan mental yang lebih baik. Di sini, kita memiliki 2 tujuan utama. Pertama, ketidaknyamanan harian ini bertindak sebagai latihan untuk pikiran dan jiwa. Seperti seorang atlet melatih tubuh mereka, mengambil langkah-langkah kecil secara teratur di luar zona nyaman kita mempersiapkan kita untuk rintangan tak terduga dalam hidup. Kedua, mereka menawarkan perspektif baru. Dengan sesekali melepaskan kenyamanan tertentu, kita belajar menghargainya lebih saat mereka hadir, menyadari bahwa mereka bukanlah dasar kebahagiaan atau kepuasan kita. Jadi, menerima ketidaknyamanan bukan tentang menghukum diri sendiri. Ini tentang membuat diri Anda lebih kuat. Anda menemukan kekuatan yang lebih dalam, melepaskan hal-hal yang sebenarnya tidak Anda butuhkan,
dan merasa bebas dengan cara stoik yang keren. Kebebasan ini berasal dari menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada apa yang terjadi di sekitar Anda. Nomor 5, budayakan kesadaran melalui meditasi. Meskipun stoisisme dan kesadaran memiliki asal-usul budaya yang berbeda, stoisisme berasal dari Yunani kuno dan kesadaran dari Timur. Keduanya berbagi gagasan keren tentang menjalani kehidupan yang seimbang dan bermakna. Para stoik memiliki pemahaman mendalam tentang pentingnya saat ini, menegaskan bahwa banyak penderitaan manusia timbul karena terpaku pada masa lalu atau kecemasan yang meramalkan masa depan. Epictetus, seorang filsuf stoik, dengan cerdas menyatakan, manusia tidak terganggu oleh hal-hal, melainkan oleh pandangan yang mereka ambil terhadap hal-hal tersebut. Ini menyoroti peran penting persepsi kita dan kekuatan transformatif yang ditemukan dalam saat ini. Mulailah pagi Anda dengan menciptakan waktu khusus untuk kesadaran atau meditasi. Tidak perlu membayangkan diri Anda dalam posisi yoga atau mengucapkan mantra, kecuali itu gaya Anda. Ideanya adalah untuk mengakar diri Anda dalam saat ini. Pilihlah tempat yang tenang dan duduk dengan nyaman. Tutup mata Anda dan fokuslah ke dalam. Mulailah dengan hanya mengamati napas Anda, rasakan dada Anda naik dan turun atau perhatikan udara yang mengalir masuk dan keluar dari hidung Anda. Napas Anda, sahabat yang konstan, bertindak sebagai jangkar ke saat ini. Jika pikiran Anda mulai melayang, seperti yang sering terjadi pada pikiran, arahkan perhatian Anda kembali ke napas Anda tanpa menghakimi diri sendiri. Setelah menemukan posisi yang nyaman, mulailah menyesuaikan diri dengan sensasi di dalam tubuh Anda. Sadari tekanan tubuh Anda di kursi atau lantai, perhatikan suhu ruangan, dan tekstur kain yang bersentuhan dengan kulit Anda. Rasakan perasaan-perasaan ini tanpa membuat cerita di sekitarnya. Biarkan mereka ada sebagaimana adanya. Secara bertahap, alihkan fokus Anda pada pikiran dan emosi Anda, bayangkan mereka seperti daun-daun yang lembut mengapung di sungai atau awan-awan yang melayang di langit. Aspek penting di sini adalah mempertahankan rasa pemisahan diri. Anda adalah pengamat, bukan peserta aktif. Pendekatan ini menyelaraskan dengan filsafat stoik yang menekankan pentingnya membedakan antara peristiwa dan interpretasi kita terhadap mereka. Nomor 6, kembali ke inti dari filsafat stoik. Wawasan mendalam dalam ajaran stoik berfungsi sebagai peta jalan abadi, membimbing kita melalui perjalanan hidup dengan kekuatan dan arah yang jelas. Namun, penting untuk memahami bahwa ajaran-ajaran ini bukan sesuatu yang Anda baca sekali lalu lupakan. Sebaliknya, mereka lebih seperti benih kebijaksanaan yang perlu Anda sirami secara teratur agar tumbuh dalam diri Anda. Bayangkan merawat kebun, semakin banyak perhatian dan perawatan yang Anda berikan, semakin berwarna dan berdampak hasilnya dalam tindakan dan keputusan sehari-hari Anda. Mulailah pagi Anda dengan rutinitas khusus yang menghubungkan Anda dengan kebijaksanaan abadi dari filsafat stoik. Telusuri pemikiran-pemikiran mendalam Marcus Aurelius, temukan kenyamanan dalam surat-surat baik Seneca, atau peluk ajaran praktis Epictetus. Alih-alih memperlakukan tulisan-tulisan ini seperti bacaan biasa, hadapi mereka dengan penuh hormat dan tujuan yang jelas. Biarkan kebetulan memainkan peran dalam eksplorasi Anda, baik Anda memilih bagian acak dari teks stoik klasik atau menggunakan buku meditasi harian yang didedikasikan tentang stoisisme. Ada sesuatu yang magis tentang proses ini. Metode ini seringkali mengungkapkan wawasan berharga yang tampaknya sangat relevan dengan situasi Anda saat ini atau tantangan yang mungkin Anda hadapi di masa depan. Koneksi yang sengaja dan menyeluruh dengan stoisisme ini bukan hanya latihan intelektual, ini adalah perjalanan menuju pertumbuhan pribadi dan keberadaan yang lebih terpaku dan sadar. Saat Anda menemukan suatu bagian yang memikat, biarkan ia menyelimuti Anda dengan esensinya. Baca dengan perhatian, menikmati setiap kata dan emosi. Serap inti dari tulisan itu, visualisasikan signifikansinya, dan renungkan implikasinya. Bagaimana kesimpulan bijak ini sejalan dengan hidup Anda? Apa kebenaran abadi yang ia evokasi? Terjunlah dan biarkan kata-kata itu melukiskan gambaran yang hidup di pikiran Anda. Setelah sesaat merenung,
Anda mungkin menemukan diri Anda terinspirasi untuk menangkap pikiran-pikiran Anda di atas kertas. Menulis jurnal lebih dari sekadar tindakan menulis, ini adalah perjalanan meditasi yang mengubah kebijaksanaan kuno menjadi filosofi pribadi Anda sendiri. Saat Anda mencatat pemikiran Anda mungkin menemukan perspektif baru, melihat ajaran-ajaran itu dalam cahaya pengalaman terbaru atau membayangkan relevansinya dalam peristiwa mendatang. Ini adalah eksplorasi yang memikat tentang penemuan diri dan koneksi dengan kebijaksanaan masa lalu. Stoikisme, pada intinya, adalah filsafat yang berpusat pada tindakan. Oleh karena itu, signifikansi mendalam dari ritual pagi tidak hanya terletak pada pelaksanaannya yang rutin tetapi juga pada dampaknya yang mendalam pada kehidupan sehari-hari Anda. Ini adalah undangan untuk secara aktif menganyam benang-benang kebijaksanaan stoik ke dalam jalinan keberadaan Anda. Bayangkan pelajaran hari ini menunjukkan pada sifat sementara kehidupan sebagai melodi yang mendorong Anda untuk menari dengan setiap momen yang berlalu. Ini adalah kesempatan untuk menyelaraskan diri dengan irama keberadaan, yang menumbuhkan apresiasi terhadap keindahan yang terletak dalam keterbatasan waktu. Lebih dari itu, saat pengajaran menyentuh pada ketidaksignifikan opini eksternal, visualisasikan sebagai tempaan perisai yang tak terlihat namun kuat. Perisai ini, saat dipakai dengan penuh tujuan, menjadi pelindung Anda terhadap hujatan yang tidak berdasar dan pujian. Ini menjadi alat untuk ketangguhan, memungkinkan Anda menavigasi perairan yang seringkali bergelombang dari penilaian eksternal dengan keyakinan yang teguh. Nomor 7. Peluklah cinta terhadap takdirmu. Di dunia filsafat stoik, ada ide keren yang sangat menonjol. Ide ini disebut amor fati. Istilah Latin mewah ini pada dasarnya berarti mencintai nasibmu. Tapi ada twist di sini, ini bukan hanya tentang menerima apapun yang terjadi tanpa perlawanan. Sebaliknya, ini tentang menerima dengan antusias apapun yang hidup berikan padamu, baik itu kebahagiaan atau kesedihan, kesuksesan atau tantangan. Bayangkan amor fati sebagai pendukung pribadimu, mendorongmu untuk tidak menyerah saat situasi sulit. Ini semua tentang menjadi sangat bersemangat dan terbuka terhadap segala yang datang kepadamu. Ketika kamu praktikkan amor fati, kamu tidak hanya mengikuti aliran, kamu aktif menari mengikuti irama kehidupan. Ini tentang menemukan getaran positif dan pelajaran di setiap pengalaman, bahkan yang sulit sekalipun. Dengan memeluk amor fati, kamu membuka rasa kebebasan yang luar biasa. Ini seperti menghilangkan semua perasaan buruk dan berkata, aku bersedia dengan perjalanan hidupku, tidak peduli apa yang terjadi. Jika kamu ingin merangkul amor fati di pagi hari, cukup luangkan beberapa saat untuk mempersiapkan pikiranmu untuk hari itu. Pikirkan tentang tantangan-tantangan yang mungkin kamu hadapi. Bayangkan mereka bukan sebagai rintangan tetapi sebagai bagian penting dari perjalananmu yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan mendefinisikan siapa dirimu. Ingatlah kata-kata bijak Marcus Aurelius, pikiran menyesuaikan dan mengubah tujuan-tujuannya sendiri. Rintangan terhadap tindakan kita, hambatan untuk tindakan mendorong tindakan. Apa yang menghalangi jalan, menjadi jalan itu sendiri. Jadi, alih-alih terjebak dalam penyesalan atau merasa sedih tentang masa sulit, amor fati membantumu melihat setiap momen, baik itu kemenangan atau tantangan, sebagai bagian keren dari kisah hidupmu. Ini seperti membalik halaman dari buku yang mendebarkan di mana setiap bab, bahkan yang sulit sekalipun, menambahkan kepetualangan yang luar biasa. Saat kamu memulai hari, adopsi perspektif ini. Biarkan amor fati menjadi teman setiamu, membimbingmu melewati tantangan dengan ketangguhan, menghargai momen-momen bahagia dengan rasa syukur, dan secara konsisten mendorongmu maju dengan cinta abadi terhadap perjalanan menakjubkan yang disebut hidup. Sebagai perjalanan kita melalui pagi-pagi stoik ini berakhir, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan wawasan yang dibagikan. 7 langkah ini bukan hanya rutinitas, mereka adalah pintu gerbang menuju kehidupan yang lebih mendalam, sadar, dan bermakna. Kita telah membahas meditasi, refleksi, merangkul ketidaknyamanan, kesadaran, dan prinsip-prinsip abadi filsafat stoik. Sekarang giliranmu, mana dari langkah-langkah ini yang paling mengena bagi kamu?
Perubahan apa yang siap kamu terima di pagi hari? Sebelum kamu pergi, bagikan pemikiranmu di kolom komentar di bawah ini. Beritahu kami langkah mana yang kamu nantikan untuk diadopsi di pagi hari dan bagaimana rencana untuk menjadikannya milikmu sendiri dengan cara unik. Pandanganmu mungkin menginspirasi seseorang dalam perjalanan mereka. Terima kasih telah menjadi bagian dari eksplorasi bermakna ini. Klik tombol subscribe, bergabunglah dengan komunitas kami yang berkembang, dan tetap terhubung. Semoga pagimu stoik, bermakna, dan dipenuhi dengan kebijaksanaan untuk menavigasi perjalanan hidup. Setiap matahari terbit adalah kesempatan baru, dan kami ada di sini untuk saling mendukung dalam jalur transformasi ini.